Bapak-bapak maupun ibu-ibu maupun adik-adik ada di rumah. Selamat malam dan salam sehat ya. Ini gua dipuji sama Atina. Sebetulnya saya masih banyak kekurangan lagi belajar ya. Jadi yang dipuji itu siapa? Myomicosonin, bukan leukemia ya. Pada malam ini kita kan pertemuan anak cabang kan. Ya. Jadi nanti sebelum kita masuk 30 supaya kita di flashing dulu ya. Nah, itu kita udah banyak dengar dari selama Gosio maupun dalam pendalaman Gosio dari DKI, pendalam Gosio dari Dharma Duta. Nah, oleh karena itu kita jangan rasanya ini Gosio sudah kepada Myomicosonin saya udah tahu itu, udah 3 kali saya belajar, saya dengar. Kita jangan anggap sikap demikian. Kalau kita ambil sikap demikian, berarti apa? Berarti kita sombong, ya. Kita tahu, tapi belum tentu loh kita bisa terapkan apa yang ajaran dari Nichiren Daishonin pada Myomicosonin ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ke poinnya. Nah, oleh karena itu kita sewaktu kita masih sehat, ya, kita masih bisa makan, masih bisa napas dengan bebas. Coba kalau orang yang kena COVID susah napas loh. Napasnya baru tahu, waduh begitu berharga. Nih sekarang kita dalam keadaan bebas bisa napas ya, nggak usah pakai duit beli loh. Coba kalau orang yang kena penyakit COVID itu harus bawa pakai duit beli oksigen ya. Jadi kita terima kasih sama Bosman John ya, masih sampai sekarang ya. Saya bukan pintar sekali, sebetulnya saya juga belajar. Kenapa? Karena dengan apa yang kita ngerti, dengan apa yang kita dapat, kita harus sampaikan. Seperti di sini ada Jigyo dan Keta ya, bukan Jigyo Dano, tapi Jigyo Keta. Artinya apa yang kita dapat kita sampaikan ya. Apa yang saya belajar, saya ngetik, sampaikan gitu. Padahal saya masih tahap belajar, masih banyak kekurangan. Harus dipuji di sini, Nichiren Daishonin puji sama Myomicosonin. Siapa itu Myomicosonin? Ini dari latar belakang itu kita tahu lah ya. Myomicosonin itu seorang shonin. Shonin itu orang alif. Kalau bahasa Mandarin, senjen, kayak Kongzi, Kongfucu. Kongfucu angkatnya ya, itu senjen, sen ya. Jadi di sini begitu puji sama Myomicosonin. Kenapa? Karena pada saatnya ini diberi tulis suratnya pada 2006, di mana sebelumnya 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1274, itu negeri serangan dari Mongolia loh. Maka itu pejabat setempat itu semuanya membuat untuk apa? Membuat benteng-benteng di pinggir lautan itu, buat benteng-benteng. Kenapa mau buat benteng? Karena serangan Mongolia itu pakai kapal, ya. Jadi kalau kapal sudah mendarat, kalau di pantai tidak ada halangan, jadi tentaranya itu gampang masuk. Tapi kalau dibuat benteng-benteng seperti kita, ya, dalam keadaan banjir, wah, ada buat benteng darurat sementara itu supaya untuk airnya tidak masuk ya, jadi benteng di situ pun begitulah, bikin benteng-benteng supaya tentara Mongolia-nya tidak gampang masuk ke Jepang. Namun demikian, kalau bukannya ada angin taifun artinya angin kencang, seperti pohon pun bisa
ditiup-tiup sampai akarnya juga bisa diterbangkan loh. Itu anginnya begitu kencang sehingga kapal-kapal perang dari Mongolia itu tenggelam. Nah, maka itu untunglah di situ negeri Jepang itu tidak jadi diserang pada itu ya. Tapi belakang hari ini tetap kedua kali itu masuklah itu tentara Mongolia ya. Nah, di sini Myomitsu Shonin ini dalam keadaan negerinya dari kacau ya, di mana rakyatnya dari ketakutan. Kenapa? Karena kedua kali ini 1274 itu di situ. Jadi suratnya ditulis setelah 2 tahun ya, serangan setelah 2 tahun. Jadi di situ ditulis sama Myomitsu. Tapi sebelumnya dalam Mongolia lagi serangan itu Myomitsu Shonin itu memberi sumbangan kepada Nichiren Daishonin. Kalau kita tahu ya, seperti sekarang pandemi itu ya, kita banyak loh kerjaan, kekurangan makanan. Saya juga dapat beras dari Pak RT loh, bansos. Kita nggak minta-minta, tapi dapat. Setiap kali dapat loh ya. Dapat itu ini kali dapat beras 10 kilo. Nah, jadi pada saat itu udah kekurangan makanan dalam perang itu ada orang dagang ya, semuanya tutup. Jadi Myomitsu Shonin ini selalu menyumbang kepada Nichiren Daishonin khususnya makanan ya, makanan. Kita jangan bilang mau siaka buku ya. Nah, dalam saat sekarang ini ada namanya COVID-19, apalagi varian Delta ini, wah begitu menurunnya begitu kencang itu ya. Itu kalau dulu punya masih perlu waktunya, masuk dulu 4 hari ditenggorokan baru turun. Sekarang bisa langsung turun, bisa masuk dari mata, kuping, hidung. Oleh karena itu kita harus kemana-mana untuk antinya harus pakai lapis ya. Facialnya yang lapis, bukan facial lapis, itu masker yang lapis. Yang medis punya di dalam, kain di luar. Nah, begitu ada banyak facial untuk jaga kita punya mata. Jangan bilang siapa buku. Dulu ini Ibu Kristanti bilang, dulu manusia katanya takut sama setan ya. Nah, kalau di suatu tempat di mana keluarganya ada meninggal, dalam hati udah takut. Sekarang Ibu Kristanti bilang manusia takut manusia. Jadi kalau orang mau kunjung kita juga jadi takut. Kenapa? Karena ini penyakit itu gampang tular ya, gampang terpapar. Jadi semuanya wanti-wanti. Apalagi mau bilang siapa buku ya begitu. Jadi mau ketemu orang tuh takut, cuman ya pakai mic gitu. Jadi sekarang inilah mau bicara siapapun tidak tatap muka, tapi pakai HP gitu. Pada saat itu nih Myomitsu Shonin sama sekali nggak ada takutnya loh. Ya di mana Niko Shonin di daerah Achihara menjalankan siaka buku. Begitupun ini yang namanya Mr. Myomitsu Shonin berikut Shiokingo. Bukan dia aja, tapi istrinya, istri dari Myomitsu Shonin, berikut istrinya ikut dengan Shiokingo menjalankan siaka buku, ya, siaka buku Namyo Horengekyo. Maka di sini Nichiren Daishonin ini menguji dalam keadaan kekurangan makanan, Myomitsu Shonin bisa membeli sumbangan, beli sumbangan jauh lagi loh. Kalau kita mau membeli dana paramita, gampang ya, dekat-dekat aja ya, daerah Telogong ya, mau kasih sama Ibu Kristanti, jangan kasih itu mau kasih sumbangan sama Nichiren Daishonin sangat jauh loh dari Kamakura, sedangkan Nichiren Daishonin ada di Gunung Nobu. Nah, bukan begitu aja. Di pertengahan jalan itu bisa ketemu
binatang buas, perampok dan sebagainya. Harus lewat laut dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada satu sungguh-sungguh untuk mau menjalankan sumbangan, nggak akan sampai. Maka itu di sini Nichiren Daishonin begitu memuji kepercayaan Myomichana ya pada hukum Nam-myoho Renge Kyo. Nah, dalam Gojo ini Nichiren Daishonin katakan itu sumbangan untuk makanan itu orang menjalankan itu ada karena makanan itu sebagai tiga kurnia kebajikan. Artinya nggak bisa menyumbang makanan kepada orang lain. Terdapat tiga karunia kebajikan. Nah, seperti setiap kita pensio ya. Nah, sebelum kita makan itu latihan jiwa. Sebelum makan kita tunggu, semua udah duduk, semua udah penuh, jamnya udah sampai di situ. Kita dengar dulu gosyo mengenai makanan. Nah, setelah itu udah daimoku 3 kali kita sudah dengar gosyo mengenai makanan, baru kita mulai makan. Itu adalah latihan jiwa ya, supaya kita tahu makanan begitu penting dalam kehidupan. Tapi kita perhatikan loh. Adanya gimana? Itu belum baca gosyo, itu udah mulai makan. Sebetulnya jangan begitulah ya. Dengan gosyo dulu. Nah, di sini inti dari makanan begitu penting. Apa itu? Yaitu makanan itu pertama bisa memperpanjang kita punya hidup. Nah, apalagi sekarang dari COVID ya. Biar kita di makanan itu nggak nafsu makannya. Tapi harus tetap makan, usaha makan. Karena kalau nggak makan, ya badan kita nggak kuat loh. Tidak akan timbul kekebalan badan. Jadi mau untuk lawan penyakit itu badan lemah itu susah. Jadi harus paksa kita makan. Ya, jadi makan penting. Makan itu bisa buat kita punya wajahnya jadi cerah. Ya. Coba kalau kita kensil, nah begitu pulang, berarti macet tuh ya. Biasa pulang rumah jam 6, macet sampai jam 10 baru sampai. Coba pada saat itu coba lihat wajahnya. Coba ambil kaca cermin lihat wajahnya. Wajahnya agak lesu. Kenapa? Pertama, capek di jalanan. Kedua, lagi lapar. Maka itu kalau sudah makan kita jadi segar. Jadi begitu penting. Makanan begitu penting. Maka itu di situ dikasih tahu. Ya, kalau ada makanan bisa membuat badan kita jadi sehat. Maka itu Myomitsusonin itu bisa sumbangan kepada Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin puji beliau pertama sungguh-sungguh jalankan. Dan pada saat itu ada apa namanya? Itu ada 3 bencana dan 7 musibah loh ya. Tapi Nichiren Daishonin kasih tahu harus memperkuatkan jiwanya, harus memperkuatkan kepercayaannya terhadap Nam-myoho Renge Kyo. Jangan mundur dari kepercayaan gitu. Ini kira-kira isi latar belakangnya lah, yang apa yang kita sudah belajar. Jadi ini sebagai refreshing supaya kita bisa ingat kembali ya. Karena setiap gosyo itu semua itu adalah bagaimana kalau kita bisa sumbang sama Sakdharma Pundalika Sutra. Itu karunianya lebih agung daripada kita sumbang Buddha. Ya, Buddha itu manusia biasa, tapi hukum itu Nam-myoho Renge Kyo itu lebih agung ya. Nah, jangan-jangan seperti dalam keadaan sekarang begini kita punya jaimo ya tetap kita jalankan aja ya. Nah, kita jalankan kita untuk membantu ya, membantu Hembu. Seperti di Hembu juga perlu biaya umpamanya mau bangun wihara dan sebagainya. Jadi kita jangan karena ada pandemi itu kita berhenti di situ.
Maka itu perlu bimbingan, maka itu perlu setiap kali kita harus ikut Gusyo seperti dikasih semangat. Nih ciri yang Dasonin memberi semangat kepada siapa itu? Myomitsu Sonin, artinya juga memberi semangat pada kita, ya. Nah, saya rasa lebih senang loh, ya, adanya tatap muka, bukan adanya itu ceramah-ceramah online. Setiap Gusyo, setiap pelajaran kita dapat dengar. Kalau dulu ada lain, waktu dulu ada tatap muka khususnya untuk Dharma Duta. Jadi jam 1 sampai 2 Gusyo. Gusyo umum sama satunya Gusyo Cabang, ya, sampai sore. Itu kita nggak dapat kesempatan kalau kita bukan Dharma Duta. Sekarang dibuka, ya. Kita terima kasih, ya, karena ada namanya online atau daring ini, sampai itu pelajaran untuk Dharma Duta, kita umat biasa, ya, juga bisa ikut loh, ya. Itu sama baik. Nah, kita ke kutipan 4, ya. Kutipan 4 di sini ada 3. Ini dikatakan kalau emas dibakar akan semakin cemerlang. Cemerlang warnanya keemasan. Semua kita tahu. Kalau emas yang tulen artinya emas yang asli 24 karat itu. Semakan dikena api udah lumer, ya. Nanti dia udah dingin, warnanya tambah keemasan, ya. Jadi nggak akan dapat dihancurkan. Nah, itu begitu hebatnya. Kalau pedang diasah, maka akan semakin tajam adanya. Ya, kalau cuma lihat di rumah, itu pisau di rumah nggak pernah diasah. Begitu mau pakai, potong daging, mau potong sayurnya susah. Tapi selalu diasah. Coba kita lihat. Abang yang jual kelapa itu. Kelapa muda, lihat. Kita lihat, ya. Dia potong kelapanya gampang. Cep, udah jadi. Saya juga beli kelapa hijau. Nah, minum airnya. Karena belum mau minum. Saya bilang, bang, potong atasnya aja. Nggak usah bikin lubang. Nanti saya sendiri. Begitu saya mau coba. Bikin lubang aja. Susah amat. Kenapa? Karena di rumah pisaunya nggak setajam sama abangnya itu. Abangnya itu pisau tajam. Jadi di rumahnya kurang. Jadi harus diasah. Ini diumpama dari emas dan pedang artinya apa? Artinya kalau kita ketemu lebih banyak kesulitan, ya, kita semangat untuk menuntut jalan. Kalau ketemu kesulitan, janganlah kita mundur, ya. Malahan kita harus lawan, ya. Anggaplah kesulitan ini sebagai satu makanan untuk kita bisa jadi sehat. Artinya apa? Artinya karena ada kesulitan, ya, kalau kita sungguh-sungguh bisa atasi, kita tambah lebih maju, ya. Jadi ini dianggapkan demikian. Api itu sebagai diumpamakan kesulitan, ya. Nah, itu emas sebagai kita lah. Ya, kalau itu emasnya dibakar, jadi seperti kita ketemu kesulitan. Kesulitan itu seperti api berkobar-kobar. Ya, itu sebagai kesulitan. Kita sebagai emas ini, kita harus lebih giat jalankan, bukannya mundur, ya, harus lebih giat, gitu. Begitupun pedang. Pedang itu mula-mula itu besi biasa, ya, masuk ke tempat kobaran api, begitu dikeluarkan di tempat, kemudian celup lagi dengan air, kemudian masuk lagi kobaran api di tempat, airnya jadi wajah loh, besi jadi wajah loh, jadi kuat dan jadi tajam. Begitu artinya begitu kita itu harus ditempa, ya. Kalau sudah ditempa, jiwa kita jadi kuat. Begitu ketemu kesulitan, kita tidak akan jadi mundur, ya. Nah, itu kira-kira artinya begitu. Nah, sama seperti emas semakin dibakar,
semakin memperkembangkan nilai sesungguhnya. Dan juga kalau pedang semakin diasah, semakin menjadi tajam. Punya kebajikan kepercayaan terhadap Saddharma Pundalika Sutra adalah kalau semakin dipuji, memuji dan mengagungkan kehebatan dan keagungan Saddharma Pundalika Sutra, maka akan semakin menjadi besar karunia kebajikannya. Itu betul, itu tidak bohong. Jadi kita harus selalu memuji Saddharma Pundalika Sutra. Kadang-kadang kita ada pelajaran, kita selalu ngomong apa? Selalu ngomong, you punya gohonjona, tidak ada kekuatan dan sebagainya. Sebetulnya itu mereka tidak paham ajaran. Di situ udah kasih tahu. Saddharma Pundalika Sutra, Nam-myoho Renge Kyo, Gohonjon itu yang paling agung. Raja Sutra tidak ada yang bisa lawan, ya. Jadi kalau orang tidak paham, ya kita dikatakan begitu. Nah, Gohonjon dari NSI itu ada kekuatan. Sebetulnya bukan begitu. Kita semakin mengagungkan Gohonjon, ya, karunia kebajikannya lebih besar, itu tidak bohong. Itu pastilah, itu udah pasti. Ji di sini sesungguhnya berarti Nam-myoho Renge Kyo, dari ketiga hukum rahasia agung di dasar kalimat Saddharma Pundalika Sutra. Nah, kita sebagai murid Nichiren Daishonin ini kita harus tahu tiga rahasia agung. Sebetulnya agung itu bukan rahasia, sebetulnya the three secret law. Bukan secretnya bagaimana, rahasianya bagaimana, bukan. Ini karena di Saddharma Pundalika Sutra di bab ke-16 di dasar kalimat di situ ada Sandai Hiho. Artinya apa? Sandai Hiho itu adalah Honmon no Honjon, itu adalah Gohonjon. Honmon no Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, dan Honmon no Kaidan, arta sejati, di mana Gohonjon disemayangkan. Jadi dalam bab ke-16 ini ada Sandai Hiho. Kita sebagai umat, ya, kita harus tahu Sandai Hiho itu adalah yang tiga yang tadi saya sebutkan. Jadi sesungguhnya berarti Nam-myoho Renge Kyo dari ketiga hukum rahasia agung di dasar kalimat Saddharma Pundalika Sutra, yaitu di bab ke-16, ya. Ya, ini tidak lain adalah Gohonjon. Sandai Hiho itu Gohonjon. Ji itu adalah Gohonjon. Kita yang memperoleh kunia kebajikan dari Gohonjon hendaknya semakin memuji dan mengagungkan Gohonjon hingga merasakan dengan penuh keberisian dari kunia kebajikan tersebut. Jadi kita jangan anggap Gohonjon adalah di luar dari kita. Sebetulnya Gohonjon itu ada di dalam jiwa kita. Jadi nggak usah kita cari di mana-mana lagi, ya. Kita masuk kutilan 5. Nah, di sini Nichiren menjadi perintis perjuangan tersebut. Sebetulnya sebelum-sebelumnya Nichiren Daishonin sendiri yang menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Ya, pertama Nichiren sendiri. Kemudian baru muridnya seperti Nikosonin, 6 murid besar, ya. Nikosonin, Hyokingo, Nangri Tokemichi, dan sebagainya. Di sini pengen dikisahkan mengenai gelombang itu. Nichiren Daishonin menjadi perintis perjuangan tersebut dan murid serta penganutnya akan berturut-turut berjuang pada gelombang kedua dan gelombang ketiga dan seterusnya. Ini artinya apa? Pertama-tama yang sebut Nam-myoho Renge Kyo hanya Buddha Nichiren Daishonin sendiri, ya. Kemudian berturutnya dari Hyokingo, Nangge Tokemichi, nah seperti itu siapa lah, Miumichi Shonin dan sebagainya, ya. Toki Ikegami bersaudara, ya, pokoknya, dan murid-murid dan sebagainya. Ini artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saya kepala keluarga sebut Nam-myoho Renge Kyo. Tadinya sebelum menikah saya sendiri jadi pemuda datang ke Jakarta.
Itu saya tulis surat, suruh dia sebut Nam-myoho Renge Kyo. Enggak mau, katanya kamu sebut aja sendiri. Akhirnya selalu saya kirim doa, tahu-taunya dia baru surat bahwa dia sudah ikut pertemuan di rumah saudara, di rumah ini, rumah Arifin, sekarang udah almarhum. Luar biasa loh. Istri saya ini, sekarang Mrs. Latamia, dulu itu Miss Tai Pi Hyong, orang pemalu, sudah keluar dari rumah, nak berani. Aneh, karena mau ikut pertemuan, bisa loh, dia sendiri bisa ke rumah kakak saya, rumah Tai Pi Hyong di Jalan Sutomo, rumah kakak saya di Jalan Merdeka. Wah, luar biasa itu. Begitu saya lihat, wah dia udah bisa ikut, saya sangat senang. Jadi sekarang dari pemuda saya ikut Nam-myoho Renge Kyo, isi saya dari pemudi ikut Nam-myoho Renge Kyo. Sekarang kita sudah masuk lanjut usia, ya. Jadi ada baiknya, ya nanti setelah kita nggak ada, ya nanti anak kita bisa lanjutkan. Nanti anak nggak ada, nanti bisa cucunya lanjutkan. Itu kira-kira demikian, Pak. Gelombang kedua dan gelombang ketiga dan seterusnya, kira-kira artinya begitu. Jadi artinya loncan ini supaya dapat diteruskan, ya, diteruskan gitu. Sekarang orang-orang yang telah menfitnah di Cirempun mungkin akan menyebut Nam-myoho Daimoku. Berarti orang yang menfitnah dan menentang Nichiren Daishonin yang telah menasehati permintaan Kamakura atas bencana pertenangan di dalam negeri dan bencana serangan dari luar negeri yang terdapat di dalam tesis Biksu Angkokuron. Nah, ini artinya apa? Kalau suruh percaya sesuatu hukum, ya, selalu kita meminta bukti nyata. Nah, kalau kita udah betul-betul udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, ada bukti nyata. Ya tentunya kalau kita sungguh-sungguh jarangkan, ya, di mana kita bisa timbul satu kesadaran di depan sujud di depan Gohonjon kita Daimoku, kita bisa timbul kesadaran. Jadi begitu timbul kesadaran, akan perbuatan kita jadi baik semua. Kalau perbuatan jadi baik, akibat baik. Nah, disitulah kita mencari karunia. Karunia yang siapa yang bikin? Kita sendiri. Ya, karena kita timbul kesadaran, umpamanya dulu di mana dalam hati si Abeng. Abeng itu dulunya suka main judi. Sekarang di Syakabuku udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, ya, udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, di mana dalam jiwa budanya sama jiwa Gohonjon itu munculkan jiwa budanya, tahu rupanya judi itu tidak perlu. Nah, akhirnya jadi baik kehidupannya gitu. Nah, jadi bukannya Gohonjon nyaloba kita, karena kita timbul satu kesadaran. Dulu kesesatan main judi, nah sekarang sadar. Kalau duit yang saya menang, nanti duit itu yang orang yang kalah itu juga bisa jadi susah, ya. Jadi kita ambil kesenangan atas orang punya penderitaan. Nah, di situ sadar, tidak judi lagi, ya. Nah, di sini katakannya apa? Dulu begitu, khususnya pemerintahan dan rakyat-rakyat Jepang itu, mereka itu menfitnah Dharma. Nah, mereka tidak anggap Nam-myoho Renge Kyo itu adalah yang paling agung. Nah, akhirnya dalam surat tesis Angkokuron, di situ dalam surat itu Nichiren Daishonin memberi 3 pucuk surat kepada pemerintah. Tapi pemerintah setempat itu diabaikan, ya, nggak mau dengar. Dalam surat itu tulisnya itu kalau tidak sungguh-sungguh mengenal hukum Nam-myoho Renge Kyo. Karena Nam-myoho Renge Kyo itu adalah ajaran yang sebenarnya paling agung. Nah, tidak sesatnya. Jadi kalau kita menganut ajaran ini, negeri Jepang ini dapat hindari dari malapetaka. Mereka
diabaikan, pemerintahan diabaikan, nggak mau dengar. Hanya sesuai petapa kuno kalau dulu, kalau orang bijak dikasih nasihat sampai 3 kali nggak mau dengar. Jadi Nichiren Daishonin masuk Gunung Minobu, ya. Di situ tulis Osho dan sebagainya. Maka di situ Miyomichi Shonin memberi makanan dari Kamakura sampai ke Gunung Minobu, kasih makanan sama Nichiren Daishonin, karena dia juga tahu di situ pasti kekurangan makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, di sini ini orang tengah, kalau kita mau percaya sama satu hukum, mau minta buktinya, maka seperti tetangga dia yang saya bilang siapa nama orang itu yang suka juri itu, dia udah sebut namanya Horengekyo, perilakunya, sikapnya jadi rubah, ya, jadi tidak baik, jadi baik. Kenapa? Karena jiwanya tadi sesat, sekarang udah jadi sadar, tahu kalau judi itu membuat satu penderitaan, jadi dia bisa loba, tidak mau judi lagi. Nah, timbul kesadaran, maka itu di situ timbul bukti. Jadi begitu disiapkan buku sama orang itu, orang juga mau percaya, oh sebut namanya Horengekyo bisa ya. Orang yang tidak baik jadi baik. Orang yang ada sifat tidak baik jadi perilaku yang baik. Tadinya mau tanggung jawab sama keluarga, sekarang mau tanggung jawab sama keluarga. Jadi ini bukti loh. Ini bukti loh, memang betul loh. Udah sebut namanya Horengekyo, dia bisa rubah loh gitu. Jadi siap ke buku orang juga mau, ya. Nah di sini begitu. Dulu disuruh rakyat jelata yang di Jepang itu disuruh sebut namanya Horengekyo, nggak ada yang mau. Kenapa? Nichiren Daishonin, orang yang kecil, anak dari nelayan, nah suruh sebut namanya Horengekyo, bilang namanya Horengekyo itu agung dan sebagainya. Mereka dia nggak ada. Kenapa? Karena latar belakangnya orang miskin gitu. Maka di situ mereka menfitnah. Apa ini Buddha? Buddha apa ini? Ya, orang kecil terus nggak ada harta bendanya. Jadi nggak ditanggapi. Nah, di masyarakat begitu, ya. Di masyarakat coba kita sebagai bertempat di situ, nah kita beli kan ada jual ini macam-macam. Nanti satu lagi yang masuk pakai mobil, keluarnya pakai dasi, nah, tangannya bawa tas Samsonite, itu ini lebih hebat ini, bisa ini lebih percaya itu, ya. Yang pakai motor punya dihiraukan. Nah, manusia begitu, matanya yang begitu, dia atas, nak lihat bawah. Padahal yang itu yang jalankan pakai motor itu lebih sungguh-sungguh. Nah, itu yang bawa mobil segalanya datang bisa-bisa mobil juga sewaan, ya. Tapi manusia pun begitu. Nah, di sini juga kena apa yang dilamakan dalam surat tesis Angkokuran semua jadi nyata. Dalam surat itu dikatakan kalau tidak menganut filsafat yang benar, yaitu namanya Horengekyo, itu negara Jepang akan dapat 3 bencana 7 musibah. Nih, apa yang dikatakan itu akhirnya timbul nyata. Di antara satu itu adalah pandemik itu. Epidemik itu untuk negara Jepang itu penyakit menular. Kalau sekarang kita itu pandemik untuk seluruh negara, seluruh dunia itu pandemik, itu COVID-19. Nah, di situ akan timbul penyakit menular. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu tanahnya jadi kering, kemarau, tumbuh apapun nggak bisa hidup, padi apapun nggak bisa, sehingga kurang makanan, banyak binatangnya mati di jalanan begitu. Udah mati, nah dikubur jadi penyakit menular. Disitulah serangan Mongolia. Nah, begitu apa yang dikatakan tesis Angkokuran semua jadi nyata, barulah mau percaya namanya Horengekyo. Tapi mulutnya mau percaya. Kenapa? Karena takut.
takut dapat serangan. Maka itu mau sebut Nam-myoho Renge Kyo. Mulutnya Nam-myoho Renge Kyo. Tapi perilakunya masih menfitnah Nichiren Daishonin. Ya. Nah di sini dikatakan kenapa terbukti dengan nyata sehingga mereka menganut Saddhamma Myoho. Ya, karena takut ya apa yang dilamalkan dari biksu Angkokuron yaitu jadi nyata itu dikatakan oleh dari Nichiren Daishonin. Semua jadi bukti nyata mereka takut baru mau sebut Nam-myoho Renge Kyo. Kutipan ke-6. Nih, bagian ini mengajarkan dengan tegas mengapa orang-orang masa mutakhir dhamma, nih mutakhir dhamma masa sekarang tidak dapat percaya dengan tulus terhadap Saddhamma, tidak percaya sama Myoho, tidak percaya sama Gohonjon, sama seperti yang dikatakan. Namun kalau membenci Nichiren, di mana Nichiren Daishonin yang dilahirkan pada keluarga nelayan yang miskin telah ditentang keras karena menjalankan dialog hukum agama Buddha dengan tegas mensitir penfitnahan hukum agama Buddha dari orang-orang yang tersesat. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Nichiren Daishonin, ajarannya itu benar itu. Tapi kena latar belakang dari Nichiren Daishonin di Jepang. Kalau nelayan itu adalah kasta yang terendah. Jadi yang paling miskin. Nah, jadi apa yang dikatakan dilihat nggak ada lah, kwabo gitu, hina dia. Nah, itu juga dalam kehidupan masyarakat kan begitu, ya. Kalau kita biasa-biasa aja kemana, ya kita anggap ini orang biasa ini. Tapi kalau kita kemana bawa mobil, turunnya mobilnya, wah paling bagus punya lagi. Begitu turun dari mobil, waduh itu orang enggak, ini orang kaya, ini orang kaya, gitu ya. Ya pada masa sekarang gitu, matanya lihat atas nggak lihat bawah. Tapi di sini dikatakan menurut hukum, menurut ajaran. Namun jangan menuruti orangnya. Jojiki shohoben. Artinya kita jangan ikut orangnya, jangan lihat tampangnya orang itu. Ya, seperti nih si orang kecil itu, ya, memang keadaan ekonominya kurang, tapi dia bisa sampaikan ajaran dengan tepat, dengan bagus. Nah, orang itu kita harus hormati. Ya, jadi kita bukan lihat dari tampangnya ya. Jadi umumnya kalau kita lihat ini datang aja. Dulu saya ikut pertemuannya pakai sepeda loh. Pakai sepeda dulu waktu 76 datang Jakarta itu. Pakai sepeda loh. Waduh, itu begitu saya mau jalan itu metro itu berhenti di depan saya. Pakai sepeda kan kita mau cepat-cepat nanti ditabrak. Ya sabar. Kita mau jalan dia juga jalan. Aduh gitu. Jadi kita harus sabar. Dan begitulah waktu 76 datang ikut pertemuan di Jalan Pekojan, rumahnya Wang Liangso. Nah, di situ. Karena dulu tinggalnya di Jembatan 2. Nah, jadi pertemuan di Pekojan paling dekat. Kalau mau pertemuan di Hambu, di rumahnya Ibu Seno, ini ada ketua daerahnya tuh. Pak Edi Sutomo, Ciseng. Yang antar saya ikut ke situ ya. Dulu. Jadi di sini dikasih tahu, kita harus ikut hukumnya, jangan ikut orangnya. Tapi sekarang ya, pada mutakhir dharma itu, manusia itu mereka tidak paham, banyaknya ikut orangnya, ya tidak ikut hukumnya. Itu salah besar itu. Kenapa bisa ikut orangnya, nak mau ikut hukumnya? Nih, kurang paham ajaran, kurang ngerti. Maka orang kan itu ikutlah kita setiap pertemuan yang ada, kita ikut supaya kita dapat lebih banyak belajar.
Untuk oleh karena itu harus selalu ada Shinjo Dangaku. Ya, kita percaya. Ya, kalau percaya, nah ada belajar. Ada belajar, nah ada pelaksanaan. Jadi tiga-tiga kita jalan, baru kita mengerti. Nah, seperti orang bilang, ya, kita NSI, nah ada hubungan darah, boteng nih, ya, nah bisa mencapai kesadaran Buddha loh, nah bisa loh banasi loh. Nah ini kalau sudah belajar Nam-myoho Renge Kyo, sudah belajar agama, sudah belajar ada pelajaran, kita ngerti itu tidak benar. Selama kita ada sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita tetap ada hubungan darah. Bukannya nggak ada biku. Jadi kalau biku itu hubungan darah sama siapa? Sama Gohonjon. Kita juga sama Gohonjon. Sama aja ya. Jadi kita jangan terkecoh. Jangan terkecoh, harus bisa belajar. Banyak belajar kita bisa mengerti. Ya. Jangan gampang-gampang. Itu di situ dikasih tahu, jangan ikut orangnya, ikut hukumnya. Nam-myoho Renge Kyo. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang mudah terjerumus seorang manusia, di mana terdapat banyak contoh-contoh masa sekarang. Orang tidak mau melihat keadaan sesungguhnya dalam jiwa seseorang, namun hanya memandang bentuk luar, kedudukan, pendidikan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu hakikat. Ya, cuma lihat tampang luarnya aja. Kalau tampang luarnya itu keren, hebat, wah itu dihormati. Kalau orangnya, bajunya biasa-biasa aja gitu, nggak dianggap gitu. Itu masyarakat sekarang begitu. Jadi sekarang kita dalam Gosyo pendek ini ya, dari 3 kutipan ini kita harus jalankan Jigyo Keta. Artinya apa? Apa yang kita dapat itu kita sampaikan ya. Biasanya begitu. Kita sendiri belum ada apa-apa, masa mau pikir orang lain? Tapi agama Buddha ajarannya begitu, harus pikir orang lain. Kalau kita bisa pikir orang lain, tahu-tahunya kita juga bisa dapat kebahagiaan. Memang begitu. Tapi itu sulit dimengerti. Teorinya memang begitu. Pikir orang lain, nanti bisa sendiri juga bisa. Orang itu bahagia, kita juga bisa bahagia. Itu udah benar itu. Tidak ada bohong-bohong dari kata-kata ini. Kita jalankan Jigyo Keta. Terus kalau jalankan Jigyo Keta itu menyebarkan Nam-myoho Renge Kyo kepada orang lain, ya itu kita jalankan tugas Buddha. Kita menjelaskan kekuatan Daimoku. Daimoku itu apa? Itu memantunkan Nam-myoho Renge Kyo itu. Jadi kita menjelaskan kekuatan Daimoku, ya, menjelaskan orang lain mengenai Nam-myoho Renge Kyo punya kekuatan. Tidak dikatakan, bukan main. Kekuatan Gohonjon ini bukan main, ya. Pemujian dan keagungan Gohonjon tuh, Gohonjon itu betul-betul agung kalau kita jalankan. Ini dalam PPKM ini saya banyak mengalami masalah untuk belanja barang. Di luar kota, di mana kita sewa genset-genset di luar kota itu, di Pertamina umpamanya, di situ ada AC-nya rusak. AC 2 PK itu gede. Kita mau beli AC itu susah, banyak yang tutup. Kalau tidak cepat-cepat ditangani, itu tidak diinginkan itu apanya panel box itu yang keluar listrik itu kalau sampai panas sekali kebakar itu mesinnya juga drop, artinya terlalu panas itu gensetnya nggak bisa nyala. Jadi dipiara karena genset kita itu tidak mati pun yang jalan terus siang malam, malahan waktu isi oli pun mesinnya jalan terus tuh gitu. Jadi harus didinginkan dengan AC. Di situ terbakar, AC-nya terbakar. Waduh, itu harus cepat-cepat ditangani. PPKM lagi, toko-toko nggak buka. Waduh, pusing betul. Karena cepat ditangani, mesinnya bisa kebakar. Jadi akhirnya
bisa dapat toko memang tutup, tapi ambil dari pabriknya. Dari pabrik, langsung dari pabrik kirim ke kita di tempat kita di Kedoya, nanti dari Kedoya ada mobil datang jemput bawalah ke lapangan ya, bisa di Papua lah, di mana lah, kita banyak genset di situ. Jadi akhirnya tangani gitu ya. Jadi dalam kesulitan itu juga dapat yang bantu ya, akhirnya bisa atasi masalah. Sekarang lagi minta 10 sepatu satpam itu mau 12 pasang. Wah, udah pusing lagi ini. Ini beli sepatu harus terjun lagi ke Senen, di situ baru ada jual sepatu satpam. Kalau ke Senen itu ke Tanah Abang itu sempit itu, seperti di Telugum punya pasar yang jual pakaian begitu. Sempit, nanti lu bisa kena gua bisa kena lu. Nih, dalam keadaan COVID begini, kita jangan kerumunan, tapi dalam tempat yang sempit-sempit ini pasti tidak bisa elak gitu ya. Terlalu jalannya cuma 40 cm itu aja. Kiri kanan semuanya kios-kios penuh. Padat. Itu di proyek Senen itu. Akhirnya gua dapat itu toko satu baik hati loh. Sayang nggak usah ke situ. Hanya udah terang. Wah, sepatunya udah kirim ke Kedoya. Aduh, terima kasih. Jadi saya nggak usah terjun di tempatnya. Jadi dapat orang yang dapat percaya ya. Kirim duit dulu, transfer dulu. Ini dapat orang percaya bisa kirim barang. Jadi saya bisa atasi lah. Nah, itu menjalankan kekuatan Daimoku tidak apa nih di sini. Di sini dikasih tahu menjelaskan kekuatan Daimoku tidak dikatakan bukan main. Daimoku Nam-myoho Renge Kyo itu memang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh kita bisa atasi ya. Atasi kita punya kesulitan. Jadi kita harus selalu pemujian, muji dan keagungan Gohonjon ya. Kita jangan bilang Gohonjon ada kekuatan, malah Gohonjon kekuatannya luar biasa. Pemujian dan keagungan Gohonjon. Ya, kita mewujudkan perilaku sikap Buddha. Sikap Buddha itu gimana? Memuji Gohonjon ya tergantung kita punya sikap ya. Kita sikap dalam kehidupan, jadi orang yang jujur, kita ambil barang orang itu, nggak usah sampai orang tagih, kita udah bayar. Jadi kalau kita ambil barang itu, orang tokonya senang sekali. Kenapa? Karena dia orang, waduh, kalau semua seperti saya ini, dia orang senang loh. Ada juga mau tagih sama orang 3-4 kali pun belum bayar-bayar. Ini nggak ditagih-tagih, wah otomatis sudah bos bayar dia orang. Jadi kalau begitu minta barang cepat sekali dia orang kirim. Kenapa bisa gitu? Kita jaga kita punya sikap sebagai murid mikirin Daisho ini, perilaku kita harus jujur ya. Nah, itu artinya kita menganggungkan Gohonjon. Kalau kita dapat punya besar, ya punya besar sebetulnya apa? Dapat kanta besar. Bukan, di sini punya besar itu kalau kita bisa mencapai kesadaran Buddha, itu udah punya besar. Lebih-lebih dari benda-benda material dan sebagainya. Jadi punya besar di sini adalah bisa mencapai kesadaran Buddha. Tapi orang bilang, buat apa mencapai kesadaran Buddha? Lebih baik jadi kaya, ya. Ini jadi orang kaya pun belum tentu sekarang ya. Tapi mencapai kesadaran Buddha itu adalah penting sekali. Di sesungguhnya Nam-myoho Renge Kyo Gohonjon, hukum alam semesta. Nih, hukum alam semesta itu Maitri Karuna selalu membeli ya, selalu membeli. Contohnya kayak matahari. Matahari sekarang, wow, semua orang udah jam 9, jam 10 semuanya jemur. Kenapa? Supaya dapat vitamin D. Vitamin D badannya jadi sehat begitu ya. Dulu belum ada COVID ini, takut panas. Ya, sudah jemur, nanti gua jadi hitam, nanti kulitnya jadi rusak. Nih, sekarang itu ada COVID, semuanya mau jemur ya, badannya bisa jadi sehat. Jadi
matahari nggak ada minta imbalan. Kamu demol ya, setengah jam berapa duit ya, bayar ya. Nggak ada. Maitri Karuna. Selalu membeli. Matahari selalu membeli kehangatan untuk kita. Jadi, karena itu matahari dari juga yang satu dari alam semesta ya. Kita memuji Saddhamma Pundalika Sutra, Maitri Karuna. Di situ kita ada tiga rintangan empat iblis. Iblis yang keempat itu yang ada satu itu yaitu mengenai penyakit dan sima. Dalam COVID ini, COVID kan penyakit. Udah penyakit, tapi itu sima udah tunggu kita. Itu kematian ya. Tapi kalau kita ada karma yang baik ya, karma yang baik dapat kita jadi sehat lah. Jadi saya rasa udah kita kira begitu aja ya. Di situ juga kita dikasih tahu kita harus percaya Gohonjon berkesinambungan, harus mempertahankan. Contohnya kalau kita mau minta api, kalau dulu belum ada keretan, ya di dahulu kuno itu mau minta api itu harusnya gosok kayu sama kayu, gosok-gosok, nanti baru bisa timbul api. Nah itu kita nggak boleh berhenti. Kita harus berkesinambungan, gosok terus sampai wujudkan apinya. Itu artinya begitu juga kita punya kepercayaan terhadap Gohonjon harus sedemikian berkesinambungan, jangan berhenti. Kalau udah gosok, capek berhenti, nggak akan dapat api. Gosok terus sampai timbul ada bintang-bintang keluar. Di situ baru nyala ya. Nah, jadi kita punya singging pun begitu. Harus berkesinambungan, jangan berhenti di tengah. Ketemu kesulitan, anggapnya kesulitan itu adalah makanan untuk kita lebih sehat lagi. Jadi hadapi, jangan mundur. Sekian dulu, terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Letemea. Baik, untuk selanjutnya mungkin sebelum kita beralih ke pembicara selanjutnya, ada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Atau mau cerita pengalaman, kayak kemarin Ibu Herman mau cerita. Oke, di sini sebelumnya kita ada 8 peserta ya di sini. Gitu. Oke, mungkin saya mau menyapa ada Ibu Diana, ada Ibu Herman, ada Nicholas, ada Popo juga. Oke. Popo Baik. lah. Iya, ada Popo. Popo kemana itu Popo? Saya mute Popo. tadi soalnya, jadi kayaknya ini nggak kedengeran suaranya. Popo cerita nih. Udah lama nggak cerita nih. Biasanya Popo cerita mau minta waktu yang panjang. Nah, ini kebetulan waktu masih panjang. Iya. Iya, Popo. Wih, kalau mau suruh cerita, Popo cerita. Ini kayaknya nggak bisa unmute-nya nih. Oh, kalau ada muncul, tekan yes atau iya. Ya, kalau ada pilihannya nih, pencet unmute. Unmute. Halo, Po?
Kayaknya nggak bisa nyalainnya ya. Nggak bisa ya Ibu Fisyam. Ayo Ibu Pisang, Bu. Dipersilakan, Bu. Maaf. Eh, ya, namanya Horinggegyo. Selamat malam, Namyo bapak-bapak, Horenggekyo. ibu-ibu, adik-adik semua ya. Malam. Emang ya, Gori Hua bilang mau lihat Hatina. Sekarang dia udah lihat Hatina kok nggak keluar suara itu. Diam-diam aja. Kemana itu ya? Enggak, Go. tadi saya mute soalnya. Oh, iyalah. Itu waktu begitu cepat ya. Udah 17 Agustus ya. Sebentar lagi tahun baru. Saya rasa cepat sekali. Saya sering ya sama saya itu, dia suka telepon gitu. Kok cepet ya? Besok udah Sabtu ya. Dan tiap kali begitu. Kok kayak 2 hari udah Sabtu lagi. Iya, dia bilang waktu kita kecil itu kok mau tunggu minggu lama, dia bilang gitu ya. Iya, saya juga rasa sekarang itu minggu kayak udah Rabu, udah Minggu itu. Cepat. Makanya ya waktu itu cepat. Kita hari-hari jalanin ya. Sekejap itu tahu-tahunya udah lewat seminggu ya. Jadi kita itu hari-hari buatnya baik, karma baik apa buruk ya, kita diri sendiri kita baru tahu sendiri ya. Orang lain kan nggak tahu. Jadi makanya kita udah sering dengar kata-kata Buddha ya. Kita harus itu. Saya sering bilang ya, harus pinter-pinter perbaikin kita punya sifat, hari-hari jalanin, atur perasaan jiwa, itu penting ya. Soalnya kita sendiri bisa rasa ya, kalau kita hari-hari hidupnya gembira, teratur gitu ya, udah sembahyang, atur kerjaan ini itu ya, kayaknya enak gitu, hari-hari lewatnya cepet. Jadi saya juga itu kayak tanggal 9 ya, cici saya kan suaminya meninggal. 3 hari kemudian adik saya punya suami meninggal. Jadi saya itu dalam hati itu kok orang itu cepet ya. Kayaknya udah waktunya ya. Kalau Cihu saya itu memang dia udah pikun, udah berapa tahun tah. Ya ada 1 tahun lebih lah pikun ya. Kalau nggak kerja itu udah puluhan tahun ya. Jadi itu nggak heran gitu ya. Jadi cici saya kadang-kadang suka kesel juga ya. Dia bilang nggak lama lagi lah itu, sering jatuh gitu ya. Jadi makanya kita itu kadang-kadang pikir ya, gimana kita kalau udah dengan kata-kata Buddha itu ya, kita perbaikin lah sifat-sifat kita diri sendiri ya. Memang kayak kalau adik saya yang di Medan, ya dia sekarang udah katanya jadi janda ya. Jadi dia kemarin 7 hari ya, dia juga video call ya, anaknya bertiga itu, anaknya 2 sama dia 3 itu, jadi pulang ke rumah. Tadinya dia ngungsi ke rumah anaknya supaya kena COVID, jadi ngungsi sama semua itu, satu keluarga itu semua kena ya. Jadi yang ngungsi situ, tadinya suaminya nggak kena, akhirnya kena, jadi masuk rumah sakit, akhirnya dia punya jantung ada gimana lah, meninggal ya. Jadi sekarang kemarin dia telepon, dia bilang video call ya, saya pulang rumah udah 7 hari, dia bilang gitu ya. Jadi cepet banget ya. Lu gimana perasaan? Enggak apa-apa gitu ya. Oh bilang udahlah, lu harus jaga kesehatan. Dia kan masih COVID ya. Itu tapi dicek itu udah 32 ya, apanya itulah. Jadi anaknya ada yang 34. Saya bilang saya hari itu cek 36 aja masih positif ya. Jadi makanya kita itu ya hati itu jangan terus sedih lah. Pokoknya lu mau itu gembira, daimoku terus. Dia bilang iya, saya mah nggak terlalu pikir gitulah. Memang ya saya lihat dia juga nggak terlalu sedih ya. Jadi anaknya berjanda. Sekarang mama saya jadi janda kaya, dia bilang gitu. Iyalah, sekarang mama kamu jadi bos.
Iya, jadi bos. Dia kan papanya ada motor yang ya tua lah, motor tua bebek lah. Jadi dia bilang itu ada satu orang pintar gitu. Dia pesen sama anaknya, papa lu dulu bilang ini motor nggak boleh jual. Rumah dia ada rumah ya, satu kontrakin orang nggak boleh jual gitu. Jadi saya bilang kalau rumah memang nggak usah jual, kan dikontrakin itu bagus kan. Tapi kalau motor ini udah butut gitu, buat apa jualin aja ya? Siapa mau belajar pakai motor gitu? Jadi anaknya bilang, mama saya mau belajar. Ya nggak mungkin lah. Mamanya juga udah 68 atau berapa? Nggak mungkin, jual aja lah, itu udah motor tua, saya bilang gitu. Nah, jadi itu sekarang adik saya yang cowok ya, dia kan udah cerai sama bininya ya. Dia juga itu kan bikin mie. Biasa langganan ambil mie sama dia. Tokonya itu bosnya itu 2 laki bini, satu keluarga kena COVID juga. Jadi tutup kan. Tokonya tutup. Jadi nggak ada orang ambil mie. Tapi dia sering itu suka kalau telepon saya dia pasti bilang Namyo Horengegyo ya. Ya, saya bilang lu harus terus sebut Namyo Horengegyo. Ini ada jalan keluar. Jadi dia punya itu bekas istri kan. Adiknya kan sewa lupo ya, jual mie. Jadi ini bininya itu kan adiknya sewain lupo jual mie ya. Sekarang dia itu lagi sama laki itu, kayaknya gitu. Lakinya itu dulu kan sebelum cerai sama adik saya, dia udah pacaran sama orang lain gitu ya. Itu juga udah akong gitu ya. Dia mau aja. Sekarang sama adiknya ya, adiknya udah sewain toko jual mie, kasihan kan kakaknya ya. Akhirnya dia nggak mau ikut itu laki itu lagi. Jadi itu adiknya itu cari adik saya bilang suruh dia bantu bikin mie, dia orang kan nggak bisa ya. Jadi dia pergi situ loh, ajarin bikin mie sambil jual mie gitu loh. Padahal adik saya kan dari dulu nggak mau keluar itu. Jadi sekarang dia itu bilang itu rezeki, lu sebut Namyo Horengegyo itu ada jalannya loh. Nah, sekarang jalan keluarnya itu ada yang panggil dia pergi jaga toko, bikin mie apa, itu kan lewatin hari ya. Sebulan nggak usah pikir lagi kan. Jadi makanya lu sebut Namyo Horengegyo, iya dia bilang. Jadi saya juga senang ya dengan dia bisa ada kerjaannya. Jadi makanya dia bilang istrinya itu memang itu bodoh gitu. Sebetulnya adik saya itu orangnya nggak pukul, nggak apa, cuma mulutnya itu suka itu kata-katain kalau bininya pulang dari jual mie ya, suka bilang pokoknya ngomongnya kasar lah. Jadi itu nggak enak, orang lama-lama kan jadinya sakit hati ya. Rupanya di pasar itu jualan tuh udah ada pacar lagi. Kalau pacar itu lebih keren gitu ya, ganteng dikit lah. Kalau adik saya kan ya di rumah lah pakai kaos biasa gitu. Jadi dia gila sama cowok itu. Sebetulnya itu rugi sekali ya. Saya lihat dia, aduh sayang sekali gitu ya. Padahal sama adik saya nih kan, anaknya kan udah ada 14 tahun loh, cewek 2 ya, satu itu ada 8 tahun gitu ya. Jadi sebetulnya udah keluarga udah bahagia itu ya. Tapi ya nyereweng gitu ya. Makanya orang itu ya kadang-kadang kita lihat hidup, kita sering bilang ya, udah enak ya adik saya ya dapat istri. Memang istri itu orang mana ya? Pribumi, tapi dia nias, tapi rajin dia. Rajin, bersih ya. Tapi itu akhirnya ya sama cowok lain gitu ya. Saya juga pernah bilang dia, kamu itu ya, dia dari muda itu adik saya itu udah tahu ya sifat adik saya itu
Dia orangnya memang ya mulutnya doang, tapi orangnya baiklah. Jadi itu saya kan bilang, lu udah tahu kan dari dulu kerja. Dia dulu bantu kerja kan. Lu kan udah tahu sifat-sifat suami kamu dari muda, lu udah tahu ya. Kenapa sekarang lu bisa itu? Bisa roba gitu lah. Mau sama orang lain. Lu harus pikir loh. Ini sama adik saya tuh udah punya anak 2. Rumah ada. Udah enak hidup. Pokoknya dia ngoceh apa lu nggak usah taruh di hati gitu ya. Kayak papa saya. Bilang adik saya seperti papa saya. Papa saya sama mama saya itu papa saya mulutnya itu pokoknya ngoceh aja. Jadi mama saya itu hebat loh. Dia memang nggak sembahyang apa-apa ya. Dia bisa sabar itu. Dia sering bilang malu sama tetangga. Jadi dia apa-apa taruh di dalam hati ya. Jadi hebat saya bilang mama saya ya. Jadi makanya ya itu ya akhirnya kan udah bercerai gitu ya. Sekarang istrinya itu sama adiknya itu nggak mau baik, ikut lagi cowok itu ya. Itu kan bodoh ya. Jadi makanya ya orang itu kadang-kadang ya udah hidup enak itu nggak tahu gitu, nggak bisa rasa. Jadi saya bilang akhirnya pasti susah lah. Udah punya anak, nanti rumah nggak ada kontrak kan. Kontrak itu kan mahal ya. Setahun itu cepat. Sekarang sebulan aja cepat. Makanya ya, kita itu rasa, kalau saya bisa rasa ya, untung kita ketemu Namyo Horingegyo. Makanya kita sering ya, rasa itu kekuatan Namyo Horingegyo. Kita punya sifat dari pemudi kan, jelek. Tapi kita untung ketemu Namyo Horingegyo, dikit-dikit roba ya. Dikit-dikit bisa roba. Apalagi sekarang, udah tua. Banyak dengar kata-kata Buddha, ya kita harus benar-benar jalanin. Waktu itu cepat. Jadi makanya ya, kadang-kadang itu kita pikir ya, waktu kok begitu cepat lewatnya ya. Maka kita dengar pengalaman dari ibu, waktu ibu umum itu ya, dia juga bilang kalau waktu bisa balik kembali itu, dia juga mau ya, beli kredit pun mau, ada alat apa gitu ya. Jadi makanya kita itu memang waktu itu cepat. Kemarin kita mau balik lagi udah nggak bisa ya. Makanya kita hari-hari harus pinter-pinter. Janganlah buat karma dulu. Kita buat karma itu dari mulut ya. Kita mulut yang jahat ya. Kalau ngomongin orang itu sakit hati itu terus ya. Jadi kita nggak tahu ya. Kita ngomong kan sering ngomong-ngomong udah nggak tahu apa-apa. Tapi yang dengar kadang-kadang dia udah kesel, taruh di dalam hati, benci ya. Jadi itu rugi juga ya. Jadi makanya kita dulu buat gitu. Kalau orang bilang kita ya, kita nggak bisa terima kayaknya. Kita rasa kita nggak salah kok dia ngomong gitu ya. Kayak bukan gitu ya. Pasti mau kasih tahu. Kalau saya gitu, mau jelasin. Kenapa gini. Mau tanya sampai jelas kalau saya gitu. Jadi akhirnya sekarang ya kita udah tahu lah. Memang sifat orang itu macam-macam ya. Yang penting kita jalanin yang benar. Kalau kita rasa kita benar, ya kita nggak usah lah urusin gitu-gituan ya. Jadi makanya hari-hari jalanin sungguh-sungguh ya. Memang mau sungguh-sungguh itu daimoku ya. Daimoku ya harus benar-benar. Jangan daimoku tuh ngantuk-ngantuk ya. Harus tegas, bisa dengar sendiri, mantap gitu ya. Itu baru kayak semangat ya. Kalau kita udah ngantuk itu nggak usah lah daimoku. Percuma saya rasa ya. Jadi makanya ya saya ingin semua ya. Apalagi kita itu dari pemudi ya, kita ketemu Namyo Horingegyo ya. Kita banyak belajar, apalagi sekarang enak di YouTube ya, online dengar. Jadi banyak. Yang penting kita harus pinter. Kata-kata Buddha itu kita terapkan di penghidupan itu penting. Kalau kita bisa jalanin terus ya, pasti kita akan dapat jiwa yang kuat ya. Tenang, bebas, suci itu semua kita dapat. Saya bisa rasakan itu ya. Makanya saya ingin semualah. Kita ada kesulitan apapun, kita jangan ngeluh. Kesulitan itu untuk kita belajar. Kita ada kesulitan, kita tindak diri, cari di mana kita punya kesalahan ya.
kita bisa ketemu jodoh gitu. Tapi saya rasa ya, saya dari dulu ya nggak pernah saya ketemu jodoh-jodoh ya kayak orang suruh kita ini itu atau gonson NSC nggak bagus ini tuh, saya nggak pernah ya. Kalau saya pernah itu saya pasti itu jawab itu ya. Saya pernah itu kayak salon itu ya, si ibu punya, dia ketemu saya, lu kok nggak datang salon saya gitu ya. Saya bilang enggak lah. Kenapa? Nggak apa-apa. Lu potong rambut berapa gitu ya. Saya bilang segitu. Saya separuh harga lu datang gitu ya. Enggak lah, saya bilang gitu. Soalnya kita udah tahu ya, kalau kita gunting rambut di situ ya, dia sering tanyain kita ya, sering ngomongin apa-apa. Jadi saya pernah itu bilang, lu itu menang sendiri. Padahal kata-kata Buddha nggak pernah jalanin ya. Bisa larang orang Kenshu gini ya, dulu kan kita banyak dengar. Jadi akhirnya saya lebih baik nggak usah ke sana, banyak dengar nanti emosi ya. Jadi saya nggak pernah lagi ke sono. Jadi makanya kita harus pintar-pintar lah jagain perasaan jiwa kita, memang sekejap itu ketemu jodoh itu ya harus cepet-cepet atur daimoku depan gonson. Ada apapun ya, hanya daimoku, nggak ada lain ya. Jauh diri itulah ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pisyang. Ini sekarang Popo lagi udah buka nih suaranya. Popo. Ya, Popo. sekarang suruh Popo. Masih Atau ada Ibu setengah Herman? jam. Mau cerita Bu Hernan? Masih di mute, Bu. Iya, Bu. Sudah dibuka, Bu. Apa aja lah, Bapak lah. Doang dulu. Popo itu Popo. pelit itu, mau ngomong nggak itu? Iya, Po. Oh, Yalah, udah lama tuh nggak dengar Yalah. suaranya. Iya, Po. Didol ya? Po. Kurang kenceng, Po. Halo, Po. Nggak makan. Poponya belum makan kali. Popo. Go. Harus kuat, go. Mana Halo, dia? Po. Nggak ada suaranya. Mungkin Ibu Herman? Mana? Kemarin ke Tangerang gimana? Masih di mute, Bu. Sudah. Selamat malam ya. Saya cerita dikit. Belajarlah. Ya, saya kemarin datang enak, udah sehat, pada sehat semuanya. Terima kasih, saya juga sehat. Ini memang ya saya juga ya sekarang sih merasain ya karena kita udah ikutnya benar-benar gitu ya masalah Buddha Agonson. Dulu kan lagi zaman Bapak Herman hidup kan saya masih apa tuh namanya tuh enggak gitulah. Pokoknya setengah percaya setengah enggak lah gitu, saya cekin gitu. Ya, jadi enggak begitu merasain gitu ya. Kalau ada apa-apa misalkan saya kan suka jarang dikasih duit. Ya, kata saya ikut pertemuan dulu sih, ikut ini aja sembahyang dulu. Nyari duitnya mah belakangan kata saya. Saya salah-salahin tuh. Kata saya gitu ya. Buat di rumah mah nomor 2, buat Gonson nomor 1 kata saya gitu. Saya kamar dia diam aja. Mama mah nggak ngerasain, dasar mama mah nggak ikut kata dia. Ikut bagaimana kata saya, kan sehari harus makan kata gitu ya. Ya mama mah nggak tahu katanya gitu aja jawabnya Pak Herman. Jadi saya suka salah-salahin tuh. Coba mama diemuku sadar katanya, sadar gitu ya. Saya pikir benar juga gitu ya. Dan saya setelah lama-lama gitu ya, saya kan juga sering lah mulai ikut pertemuan ya karena kita rasa udah salah gitu ya. Karena saya sering banyak kesulitan. Sulitnya kan luar biasa, saya ceritain itu masalah utang-utang itu kan ya. Dan nah, disitu memang saya sadar saya salah, betul saya nggak begitu jalanin. Saya terima konson begitu sekian
puluhan tahun, tapi saya itu nggak terlalu saya iniin, jalanin lah gitu saja, jadi nggak ngerti lah gitu ya. Makanya di situ saya kan suka kesel aja gitu, kayaknya mengeluh, kesel, bagaimana keadaan begini gitu ya. Ya Pak Herman bilang ini kesalahan kita semua, oh kita disalahin gitu ya. Saya kan belum tahu gitu ya, ini karena kita gini katanya, makanya kita harus rajin pertemuan Kenapa Kata Buddha katanya gitu, kata Pak Herman ya, dengerin, jangan marah dulu katanya, kalau namanya rezeki nanti juga datang katanya, masalah ini jangan disalah-salahin dulu katanya, harus kita tinjau diri ya. Kita kasih dukungan dia gitu, maksudnya apa anak kita, apa mantu kita, ke siapa gitu, biar semangat gitu. Nah, kalau Bapak gitu, kalau saya lain, prinsipnya beda lah gitu ya, soalnya kan saya udah capek gitu, rasanya marah aja udah saya gitu. Jadi setelah Bapak Herman nggak ada kayak gini-gini, yang saya juga merasa ya, oh benar juga gitu ya, kesulitan saya begitu banyak, tapi karena saya udah nerima, udah ikhlas gitu, maksudnya saya mau dengerin apa kata Buddha, karena sering pertemuan saya masukin sekarang, suka baca buku juga, oh begini ya. Jadi kan kata Pak Rotumia, kata Pak Sioi, Bu Kristanti, jalanin. Nah, nanti juga Ibu biasanya bisa berubah gitu, bukan berubah kita kaya, bukan berubah sifat gitu. Jadi nggak marah dulu, nggak selalu marah gitu maksudnya. Jadi nerima kesalahan-kesalahan ini. Ya saya laksanain lah gitu-gitu ya. Ya kita singkatnya aja. Ya sekarang saya terima kasih juga ya, memang soal kaya ya kagak gitu ya. Ya makan masih bisa ya. Kayak anak-anak saya, mantu-mantu saya juga masih bisa jalan. Punya utang juga diberesin dikit-dikit gitu ya, tanpa bagaimana. Misalkan utang begitu banyak kan tiap hari saya cerita. Ya sekarang tinggal dikit lah gitu ya. Tapi kita tetap masih bisa makan, dibagi-bagi. Jadi saya juga nggak mengeluh, makanya saya berdoa aja bergonsol cepat selesai, jalan nih yang benar kata saya juga orang nggak suka nyalain anak, kecuali mantu, ya nyalain diri sendiri kan begitu. Jadi tinggal diri saya minta mau gonson, minta kekuatan gonson saya, cobalah bukalah pikiran saya gitu, maksudnya jangan saya terlalu, kalau banyak pikiran gitu kan saya kurang tidur ya, kayaknya nggak bisa tidur lah tiap malam gitu ya, makan nggak enak, tidur nggak enak, sering begitu. Berapa kali saya kesulitan saya tuh, saya dulu kan sampai rumah berjual kan dulu kan gitu kan, yang waktu dulu tuh itu kan selesai, terima kasih itu ya. Nah ini bakal ada lagi, memang udah salam juga ya. Jadi mungkin sekarang nggak mantu-mantu saya kan kayak si Noki, kayak anak saya si Ina, dia udah sadar ya selalu dengan pertemuan. Noki juga kalau pulang dari mana-mana dia selalu beli makanan, beli jeruk atau ada mangga, beli mangga, taruh serok yogurt, dia taruh gonson, namanya Gekyo, katanya gitu, dia ngerti gitu, maksudnya ya terima kasih, kata saya terima kasih Noki gitu ya, dia perlu orangnya gitu. Kasih Indah juga, si Indah yang dulu suka marah gitu ya, suka marah, sekarang udah mendingan, didukung lah sama dia, bukannya saya maksudnya mau pertemuan nggak boleh, enggak, didukung memang, cuman ini sifatnya tuh beda gitu maksudnya. Apalagi saya mau ke rumah Jiko misalkan gitu ya, mau ke rumah Jiko saya bilang salah, nggak bilang salah, kalau saya bohong ke Kotawan marah juga, berantem. Kalau saya bilang juga saya pusing, sebelum saya pergi udah berantem dulu di rumah. Jadi saya kadang ngumpet ke rumah Jiko gitu. Makanya itu kan dulu saya kalau suka pertemuan kemana gitu ya, kan saya suka nggak ikut baginya ke rumah Jiko gitu. Itu karena saya takut ribut di rumah. Dia nggak ngizinin saya pergi sama terus gitu. Kayak merugikan saudara gitu. Kalau saya kan udah menganut Buddha, gonson gini kan kita harus mikirin orang lain kan, kata Pak Rotomia tadi kan, harus bikin orang lain, orang lain bagaimana gitu. Itu yang saya pikirin, memang saya kalau mikirin saudara, mikirin siapapun, mikirin anak, memang saya emang udah sifatnya begitu, suka mikirin saudara saya misalnya susah atau gimana, saya mau kasih dia semangat. Apalagi adik saya sekarang nih yang kemarin nih, Beni, kan saya masih tadi dia telepon saya, ini katanya itu mati, ininya apa tuh, nggak ada harapannya ya, itunya dia punya colokan itu ketinggalan katanya, jadi nggak bisa hidup teleponnya gitu, ketinggalan di rumah adik saya yang laki kena COVID, dia nengokin kemarin ini ketinggalan pisan, jadi mau dibawa tuh mau diambil nggak mau, soalnya di dalam rumah itu ada COVID 2 orang, jadi nggak bisa datang. Makanya
dia telepon anaknya kali itu, katanya ganti aja Ci, katanya lain kali udah nggak apa-apa, kata saya sabar-sabar aja nanti dengerin apa kata Buddha. Jadi jadi Beni nggak usah takut di rumah itu, tenang pikiran, dengerin apa kata Buddha. Nanti juga kita Beni biar dengar ya, ini kalau agama ini agama Gonson Buddha ya, bukannya dia ceritain sama surga neraka yang bukan, ini mah kehidupan sehari-hari, dengerin. Jadi kita hidup kesulitan, apalagi kesel, apalagi mengeluh, kita nih ada kebuka pikiran, denger gitu, jadi kita enak masuk, pikiran kita tenang gitu ya, tenang kata saya gitu. Jadi nggak tahu ketakutan, nggak tahu kebingungan, nggak tahu bagaimana nggak makan nanti gitu, gimana nggak ada lakinya, jangan nggak sampai begitu. Makanya dengar kata Tuhan, iya Ci katanya. Jadi ya nanti lain kali katanya Bini mau ikut katanya, mau pas jasanya mau diambil dulu katanya gitu. Udah ini Bini deh, ketahuan ya. Oh, ya saya terima kasih. Karena saya juga ya anak-anak saya nih si Ina juga udah sadar sekarang mah kalau saya mau pergi, Mama hari Minggu mau pergi ke Majiko ya, kan udah 2 minggu tuh udah harus saya pergi kan, harus datang ke sana nih, saya kan mau bawa pakaian kotornya, mau bawa makanannya gitu, ya ngasih duitnya lah dikit-dikit juga gitu. Mama mau pergi ya, ya iya juga iya kata gitu ya, tapi nggak marah sekarang, dia dukung, dia mau bawa apa katanya gitu. Oh ya udah bawa itu aja kentang dibacaan ya sama telur dadar kata, sama telur rebus kata saya gitu ya. Saya beli roti kemarin mah saya bawa dari Pak Ratumnya, dari Bobi Siang saya bawa biskuit Gold Gadin, bawa sereal tuh ya, saya bawa semua ke sana, saya tambah makanan buat itunya, buat telur tuh dia kasih Bobi Siang, saya bayar, saya rebusin, saya dadarin juga buat makan di sana dia. Aduh saya terima kasih banyak, saya juga dukung engkau saya, lu biar sehat ya Cin. Ini Dep ngasih, mau pisang lu terima kasih. Ya, ada duitnya kata saya gitu. Saya serahin ke dia. Terima kasih lu rajin di Mako ya, biar kuat. Ya katanya, gua kuat sekarang makian katanya. Gua dibagi beras katanya sama kelurahan katanya 10 kilo. Harus diambil gitu sana. Gua panggul aja katanya. Kau nggak naik beca lu? Sayang 10.000 ongkosnya naik dipanggul. Kok kuat lu jauh-jauh manggul beras gitu sampai pulang. Kuat lah katanya, dikuat-kuatin katanya. Iya sehat gitu. Aduh saya terima kasih banyak sama Gonson. Nah, sama Ibu Pisang maksudnya juga ada bantuan buat saya gitu. Aduh, terima kasih banyak. Ya pada sadar saya juga sekarang ya udah ikutin apa kata Buddha. Saya juga enggak kalau sore malam saya baca buku gitu, baca Gosyo sampai yang lain sampai habis lah. Kalau buku yang bulan ini kan tipis nih, ya saya semuahin lah, saya bacain semua gitu ya. Nanti diulang lagi, biar apa sih pikiran tuh biar enak aja, biar ngerti lah gitu saya. Kalau saya ngerti kan nanti saya bisa cerita gitu. Ini kan belum ngerti, cuman ngertinya gitu-gitu. Ngomongnya tuh bisa baca tapi ngeluarinnya tuh nggak bisa gitu saya tuh. Karena udah tua kali pikirannya udah elor gitu. Jadi kayak gitu. Udah, kita ya terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Amin gitu. Terima kasih Ibu Herman. Ya, Saya sama-sama. bisa merasakan semangat belajarnya ya. Baca buku sampai habis gitu. Terus ya saya bisa merasakan juga Maitri Karuna gitu ya, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang adik gitu kan. Baik, mungkin saya serahkan selanjutnya, mungkin masih ada waktu kepada Ibu Kristanti. Silakan Ibu. Popo belum bisa buka Popo. Popo tadi udah ada suaranya, cuman kayak kresek-kresek gitu. Jadi aku mute lagi. Oh. Ini hari Pak Aloy nggak masuk. Iya, tumben. Kemana ih? Serpong. Serpong. Serpong kan sekarang sampai ke Amerika tuh bisa ini. Cuma Serpong mah dekat tuh. Kata Pak itu, kata Ibu Zoe, Pak Reptil kan dapat pisang dan dia dapat pisang, saya kasih, ada kemarin ada. Saya bawain kemarin datang pagi-pagi, sore tadi malam. Pagi kemarin gitu, bawa pisang ke sana ke mana? Ke Serpong katanya ya. Bu Zoe kan di sana. Maka hari ini nggak masuk. Di Serpong. Sekarang kita ini lagi
pertemuan kita di antariksa, kita mau sampai di Amerika, Udah bisa. sampai di Papua, dari Kanada, semua Iya. bisa. Nah, tergantung mau atau enggak mau, itu aja. Ya. Selamat malam lah ibu-ibu, bapak-bapak, Malam. adik-adik semuanya. Memang kita dengar dari Pak Letennya, brosurnya ya udah tuntas. Kan? Kecil. Semua. Suaranya kecil, Iya. Belum makan. Jelas sih. udah jelas ya. Jadi semua brosur sudah tuntas ya. Jadi tadi saya juga dengar dari Ibu Herman, memang benar agama kita itu bukan bicara soal surga atau neraka saat kita setelah meninggal, bukan ya. Jadi kalau kita mau merasakan surga, dunia surga ya, atau dunia neraka, ya saat kita hidup kita bisa merasakan. Jadi kalau Ibu Herman memang ajak adiknya mengatakan kita belajar hukum Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu benar kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita itu kita mau merasakan apa? Neraka, mau merasakan surga. Ya ada, bisa. Kenapa? Kita belajar filsafat jiwa. Jadi filsafat jiwa kita ini ya, itu memang kalau kita mengatakan sangat agung. Agungnya di mana? Ya manusianya yang menjalankan. Ya, tadi kan Pak Letemnya mengatakan, ya kita bukan kok kita mengagungkan Gonson, kita manusianya harus menjalankannya. Bukan nanti, oh setelah mati nanti kita ada di dunia surga. Udah mati kita nggak tahu ada di surga, ada di neraka, kita pun nggak tahu. Tapi kalau saat hidup, kalau dalam penderitaan, coba kita lihat dunia ini sekarang ini dalam keadaan neraka. Yang sakit tuh banyak, yang meninggal itu banyak, yang ketakutan tuh banyak. Semua ketakutan. Nah, itulah dikatakan dunia neraka. Karena kita yang merasakan. Itu neraka benar-benar. Kita kan takut ya. Nah, kalau bilang adik dari Ibu Herman itu sakit ini, sakit COVID, ya bukan kita harus pergi melihatnya. Kita nggak bisa, kalau kita pergi, kalau dulu ya biasa-biasa umpamanya. Ya kalau sakit, ya kita datang, kita lihat gimana keadaannya. Tapi sekarang kita bicara sama orang aja nggak bisa deket-deket. Apalagi kok kita dengar, oh dia itu sakit COVID. Malah kita datang melihatnya. Nanti kita pulang, kita sakit, kita nularin keluarga kita, gimana? Sekarang kan klaster keluarga. Satu kena, satu keluarga semua kena. Jadi bukan kita nggak mau melihat, kita juga sayang, kita juga perhatian. Tapi kita nggak bisa pergi melihat. Kalau kita melihat, kita tertular dan kita pulang, keluarga kita tertular semua. Kalau sudah tertular semua, nanti belum tahu lagi, kita pergi lagi keluar. Kita yang udah COVID, kita keluar. Kita ngomong sama teman dekat-dekat, tertular lagi. Jadi ini nggak bisa putus ini. Makanya kenapa ada PSBB, PPKM, ya itu supaya apa? Memutuskan rantai penyakit ini. Nah, yang paling sebenarnya ya, kalau kemarin kita dengar pertemuan anak cabang, ada yang tanya, gimana caranya doa kita untuk memutuskan rantai penyakit ini? Gimana caranya? Caranya apa? Satu-satunya kita bisa daimoku kan? Kita daimoku untuk apa? Untuk timbul kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita sadar, Ibu Piksang sadar, Pak Letemnya sadar, Ibu Herman sadar, dan terus Hartina sadar, semua sadar. Ini penyakit juga tahu-tahunya akan hilang sendirinya. Cuma itu aja menimbulkan kekuatan tenaga Buddha kita.
Buat apa kita Daimoku? Menimbulkan kekuatan tenaga Buddha kita. Karena kita dikatakan Gonson itu ada di mana? Gonson itu Maitri Karuna. Sebenarnya ada di mana? Ada di dada daging kita sendiri. Di dalam dada daging kita sendiri itulah kita Daimoku. Akan timbul kekuatan dunia Buddha. Dengan timbulnya kekuatan dunia Buddha, ya, kita bisa sadar. Seperti tadi Pak Latamia mengatakan, bukan melihat, dia roba nasib lu, udah 6 orang gitu, udah kaya raya. Hebat loh dia roba nasib. Bukan itu. Roba nasib, semua juga ingin roba nasib. Semua orang. Ya. Tapi cara roba nasib itu apa? Gimana? Roba nasib itu kita sadar. Kalau kita sadar, pasti dewa-dewi itu akan ada perlindungan. Kalau kita jalan, umpamanya ya seperti kata dulu ada anggota Teluk Gung itu Siu Boy, ya. Dia bilang dia jalan, dia naik becak. Dulu kan itu masih gelap tuh Teluk Gung, kan? Naik becak. Sekarang mau udah terang benderang, kan? Dia naik becak lewat Kali Jodo situ. Dia bilang, ada yang mau jambret, dia pakai rantai, mau jambret dia. Jadi karena kaget dia teriak, nami orang itu. Dia kaget gitu kan, dia teriak. Malah orangnya bilang apa? Orang gila kali, dia bilang gitu. Tapi jadi nggak jadi nyambret tuh orang. Sudah dia teriak kenceng gitu kan. Orangnya kaget. Udah kaget nggak jadi dicambret itu rantainya nggak diambil. Cuma dia bilang orang gila, dia bilang gitu. Itu salah satu perlindungan dari dewa-dewi. Nah, waktu itu pun dulu katanya dia Daimokunya banyak. Kan? Nah, kita kenapa dikatakan butuh Daimoku banyak? Ya itu untuk menimbulkan kekuatan dunia Buddha. Nah, kalau Ibu Herman tadi bilang, ya, memang udah di NSI ini, itu memang sudah paling benar. Ibu Bisyang pun dengan bilang, kalau di NSI ini sudah paling benar. Sebenarnya memang itu benar, paling benar. Tadi juga ada Ibu Susan ya ngomong apa soal Soka lah, soal BDI lah. Saya bilang gini, kalau suruh saya ke Soka, saya pun nggak mau. Kenapa? Soka mengajarkan kita itu kebencian. Benci sama mana? Benci sama Taisei Kiji. Taisei Kiji, biku-bikunya, benci sama Soka. Sampai itu Shokondo yang begitu megah, itu kan dibangun oleh Soka dulu. Itu pun saking bencinya dirobohkan. Nah, kalau suruh saya ikut BDI, saya pun nggak mau. Karena apa? Saya bilang, jangan dilihat ada bikunya. Ya, bikunya itu pun ngomongnya udah nggak benar. Nah, mengatakan kalau kita itu udah kotor, ya, udah tercemar apa? Saya pikir sudah kotornya apa? Nah, Gonson kita nggak punya kekuatan. Gonson itu ada di dalam dada daging kita, bukan sehelai kertas itu. Nah, mau bilang kotor dan bersih itu bukan di apa, tapi ada di dalam hati yang kotor atau hati yang suci. Itu aja. Jadi kalau kita sudah belajar sekian banyak ya, ada mengatakan, yaudah Daimoku di depan itu ada Ita Gonson ya, Daimoku nanti rezekinya banyak. Kalau kita Daimoku banyak, sifat kita enggak robah. Ya. Ini kan dikatakan Jigyo itu pelaksanaan sendiri. Kita yang melaksanakan sendiri. Baru dikatakan ini Sing, melaksanakan diri kita yang melaksanakan hukum ini. Dan untuk keta itu kuata, merubah orang lain. Bisa gak kita merubah orang lain? Saya nggak bisa merubah Ibu Kisyang. Saya nggak bisa merubah Ibu Golihwa.
Tapi kali saya tak bisa kasih Nam-myoho Renge Kyo. Dengan memberi Nam-myoho Renge Kyo pada Ibu Pixiang, pada Ibu Golihwa, pada Ibu Herman, mereka Daimoku, mereka rubah sendiri. Tahu-tahunya timbul dunia Buddha, tahu-tahunya timbul kesadaran. Tahu-tahunya dia merasa tadi Ibu Herman bilang, iya ini kesalahan kita. Ini semua itu harus tinjau diri. Yang benar, kalau kita Daimoku dibilang untuk apa? Untuk kanjin. Kanjin itu apa? Melihat 10 dunia dalam diri kita. Kita ada dalam dunia apa? Hari-hari kita marah-marah kan. Nah, kita ada dalam 4 dunia buruk. Nah kita nggak mau kan. Kita kalau nggak mau marah-marah, karena marah-marah rezeki itu hilang. Untuk itu dengan Daimoku kita punya kekuatan untuk melihat. Saya nggak boleh begitu. Kalau untuk rubah nasib, kalau saya marah-marah terus, nggak bakalan rubah nasib. Gonson itu di dalam Gonson ya, tidak mengatakan, tidak menyebutkan kalau sebut Nam-myoho Renge Kyo bisa jadi orang kaya. Tapi di situ mengatakan kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita bisa jadi Buddha. Dan sandang, pangan, papan pasti ada. Itu janji Buddha. Kalau dikatakan sampai kalau kita sebut Nam-myoho Renge Kyo Daimoku kita banyak, tapi kita sampai enggak makan, itu bohong. Berarti Buddha itu bohong. Buddha itu enggak pernah bohong. Cuma manusianya itu yang malas. Saya terus terang ngomong sama Ibu Susan, kita itu orang-orang malas. Daimokunya sedikit, kan? Terus belajarnya juga sedikit. Jadi jangan kita salahkan siapa-siapa kalau kita memang hidupnya cuma pas-pasan. Sebenarnya hidup pas-pasan pun kita harus terima kasih. Terima kasih ya hidup pas-pasan. Mau makan, pas ada duit. Mau pergi naik kapal persia, pas ada duit. Mau pensiun, pas ada duit. Semua itu pas-pasan. Tapi pas-pasan pun semua bisa kita jalankan. Jadi kita bukan bilang harus kaya raya. Kalau udah kaya raya nanti kita jadi apa? Oh jadi sombong. Sombong. Timbul kesombongan. Nih lihat nih. Gua jalannya benar nih. Makanya gua rubah nasib. Nah kalian tuh jangan nggak benar tuh. Makanya nggak rubah nasib. Bukan itu, kita lihat dari mana. Waktu kemarin saya ikut pertemuan di Palembang ya, Ibu Acen. Nah ada bapak-bapak yang tanya, dia bilang gimana kita mau syaku buku orang lain kalau hidup kita ini masih seperti masih begini. Bagaimana orang percaya kita kalau kita bilang Nam-myoho Renge Kyo itu agung. Seharusnya ya, kalau menurut saya bilang, dunia ini masih banyak orang baik. Banyak orang baik. Orang jahat juga banyak. Orang baik pun banyak. Dalam perasaan jiwa kita, ada Gampono Hosyo, ada Gampono Mumyo. Ada kesesatan, ada kesadaran. Kalau kita sadar, orang nggak melihat kamu tuh pakai baju apa. Ih, pakai baju begini. Ih, pakai batik begini. Itu baju tidur itu depi siang. Ini mah orang miskin ini. Enggak ada orang ngomong begitu. Tapi orang melihat seperti tadi kata Pak Latamnya. Dulu itu tukang judi dulu. Nah, tukang judi. Tapi sekarang coba lu dia. Dulu masyarakat dia tukang judi. Tukang tipu. Sekarang mah dia robah, dia baik lu dia. Kenapa bisa baik? Karena ketemu hukum yang agung. Orang bisa melihat dia. Ketemu hukum yang agung ini merubah dia. Jadi dia bicara rajin. Dia bisa terus bisa memutuskan tidak serakah main judi. Saya dulu juga suka main di kasino ya. Itu kan judi. Saya juga serakah.
Saya juga suka begitu. Tapi karena ada Nam-myoho Renge Kyo, ya, itu bisa keserakahan kita bisa terkontrol. Kalau tidak begitu, saya rasa ya, kalau saya lihat tuh saya punya enso itu main judinya dia di rumah-rumahan gitu. Kenapa? Kan enggak orang-orang ya orang Sumatera lah ya, kurang kerjaan, enggak ada kerjaan. Dan mereka main judi tiap hari, main judi sampai usaha engkau saya bangkrut. Anak engkau saya maunya apa? Jalan-jalan, ciong-ciong, pergi-pergi. Istri main judi di rumah-rumah. Terus usaha bangkrut enggak? Bangkrut. Yang bikin bangkrut siapa? Diri kita sendiri. Yang bikin nasib kita jelek siapa? Diri kita sendiri. Enggak ada orang lain bilang, oh dia bikin saya bangkrut loh. Nah, saya gara-gara saya dana paramita banyak, sekarang saya bangkrut. Orang yang dana paramita tidak ada satupun yang mengatakan gara-gara dana paramita jadi bangkrut, enggak ada. Malah kemarin waktu itu Ibu Karunina ada suatu kali mengatakan dana paramita itu dia enggak turun, naik terus. Walaupun naiknya enggak banyak, tapi dikit, tapi tetap naik. Tidak ada yang mengatakan tuh turun, karena ini pandemi PPKM, dana paramita itu turun. Enggak ada. Seharusnya enggak ada. Sampai sekarang semua bisa dana paramita, semua. Teluk Gong itu semua pada dana paramita, bisa dana paramita. Enggak ada yang mengatakan itu PPKM, sorry ya, tunggu dulu ya. Lagi enggak ada, semua juga tetap berjalan dana paramita kita. Jadi tidak ada mengatakan gara-gara dana paramita kita bangkrut, tidak ada. Tapi karena kepelitan kita, karena kesalahan kita, keserakahan kita, kita bangkrut. Nah, itu wajar itu. Itulah kita sendiri yang bikin. Jadi enggak salah siapa-siapa. Nah, ada orang bilang, tuh sembahyang gonson, pergi-pergi melulu, sudah pergi-pergi, memang nggak usah pakai duit, ongkos nggak pakai duit, tiap bulan maka malah jaimu lagi, dia bilang. Tapi semua yang aktif, ya dulu kita sama Pixiang itu, Teluk Gong banyak yang koras, kan? Hari apa kita koras, tiap hari apa seminggu sekali kita koras, pergi terus pertemuan. Dulu lebih banyak lagi pertemuannya. Bangkrut nggak sampai sekarang? Nggak ada yang bangkrut. Semua nggak ada bilang, wah sampai dia nggak makan loh gara-gara sembahyang gonson. Nggak ada. Kalau dia sampai nggak makan, berarti dia nggak menjalankan. Berarti dia tidak pernah daimoku, dia tidak pernah gongyo. Makanya tidak ada rezeki jiwa. Ada pusaka di rumah pun tidak digunakan dengan baik. Jadi bukan salah gonson. Gonson ingin kita itu bisa sadar dan menjadi Buddha. Cuma kita sendiri yang tidak mengikuti kata-kata Buddha. Makanya kita itu belajar ya, kita tahu hukum kita itu gimana. Bukan mengatakan dari dalam hukum dalam sutra nirwana ini mengatakan lihatlah hukumnya, jangan lihatlah orangnya. Hukumnya mah enggak salah, cuma yang menjalankannya itu yang enggak benar. Saya sekian, terima kasih karena waktunya juga sudah cukup. Terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih banyak Ibu Kristanti, singkat tapi menjelaskan yang tadi Kosyo ini ya. Baik, karena waktunya juga udah
mau sampai. Mungkin sebelum ditutup ada pengumuman. Pak bagian lo hari Senin, 4 bagian. Hari Senin. Hari Senin 4 bagian. Ya. Oh, ya, oke deh. Pertemuan terakhir, pertemuan ini 4 bagian hari Senin. Baik. Kalau sudah ini kita tutup ya dengan Ya. 3 kali 6 orang dia. Hapus tuh. Namyo Oh. Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu.